Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Para pemirsa yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa kembali diperjumpakan dalam ULC channel ini. Dan insya Allah kita akan membahas tentang zakat, infak, dan sedekah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia, kita semua mengetahui bahwa salah satu indikator dari ketakwaan seseorang adalah manakala dia mau menginfakkan, membelanjakan sebagian rizki yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita juga dapatkan dalam usulul fiqh, maqasidus syariah, ada beberapa tujuan diturunkannya syariat ini. Di antara salah satunya adalah hifdzul mal. Islam agama kita betul-betul menjaga harta seseorang. Oleh karena itu sangat ditekankan kepada kita bagaimana kita bisa mendapatkan harta itu dengan cara yang halal, dan di situ insya Allah ada keberkahan. Di saat yang sama, Islam sangat membenci jika ada orang yang mendapatkan harta bendanya dengan cara yang haram. Bahkan ketentuannya dirinci di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, karena Islam begitu menghargai harta yang dimiliki oleh seseorang dan bahkan menjadikannya sebagai wasilah dari kesempurnaan keislaman seseorang, maka sudah sepatutnya jika kita memahami jalan apa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa mengeluarkan harta kita. Karena kesempurnaan keislaman seseorang salah satunya adalah dengan cara mengeluarkan zakat, maka kita harus memahami apa itu zakat, apa itu infak, dan apa itu sedekah. Ma'asyiral muslimin, zakat adalah kewajiban yang harus kita tunaikan, kita keluarkan dari harta benda yang kita miliki. Ada zakatul fitr atau zakat fitrah, yaitu setara dengan 2,5 sampai 3 kg. Ada zakatul mal dengan ketentuan-ketentuan dan harta benda yang telah ditentukan. Di situ insya Allah, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikannya dalam sebuah hadis, dalam pengeluaran zakat itu insya Allah ada pensucian harta-harta yang kita miliki. Karena kita tidak ingin bahwa harta benda yang dititipkan oleh Allah SWT besok pada suatu saat menjadi beban bagi kita. Maka zakat sering dimaknai secara bahasa adalah an-numu. Zakat adalah berkembang. Juga dimaknai at-tadhir atau at-tazkiyah. Zakat dimaknai secara bahasa adalah mensucikan. Karena memang nyata-nyatanya insya Allah apa yang kita keluarkan yang berupa zakat itu akan mensucikan harta benda kita. Ma'asyiral muslimin, kemudian bagaimana dengan infak? Infak secara bahasa adalah anfaqa yunfiqu infaqan, yang maknanya adalah membelanjakan harta. Sehingga infak ini sifatnya lebih luas. Ada yang kemudian bersifat wajib, maka sering kita sebut dengan zakat. Ada infak yang sifatnya tatawu'an atau sifatnya yaitu sunnah atau sesuatu yang mustahab, dan jalannya sangatlah banyak. Kemudian apa itu sedekah? Ma'asyiral muslimin, sedekah ada kalanya maknanya adalah zakat pula, karena di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Jadi ambillah dari harta mereka itu sedekah, yaitu zakat, di mana sedekah itu, zakat itu akan mensucikan harta benda mereka, akan mensucikan diri mereka. Washolli alaihim, dan doakanlah mereka, karena sejatinya doamu itu bisa menenteramkan mereka. Ma'asyiral muslimin,
sedekah ada kalanya berupa zakat, ada kalanya juga sedekah tatawwu, harta benda yang lain, ada kalanya sedekah berupa non materi atau sedekah ghairu maliyah. Karena kita bisa bersedekah dengan tenaga yang kita miliki, bersedekah dengan ilmu yang kita miliki, sebagaimana Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya bahwasanya amar ma'ruf adalah sedekah, menunjukkan jalan orang yang tersesat adalah sedekah, kemudian mengosongkan ember kita berikan kepada orang lain, ini juga merupakan sedekah, sampai imatatul adza anit thariq sedekah, menyingkirkan duri dari jalan, itu juga termasuk sedekah. Ma'asyiral muslimin, kita berada di bulan yang sangat-sangat mulia, penuh dengan keberkahan dan maghfirah. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, ittaqun naro walau bisyikit tamrah. Jauhkanlah diri kalian dari neraka itu, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Kita bisa mengetahui bahwa kurma adalah makanan yang sangat banyak bisa kita temukan di Jazirah Arab. Bersedekah dengan secuil kurma, dengan sebutir kurma, berarti Rasulullah sangat menekankan kita mengeluarkan apa yang kita miliki, yang direzekikan oleh Allah kepada kita, walaupun itu sedikit jumlahnya. Fa insya Allah, yang sedikit ini akan ditulis oleh Allah menjadi banyak, karena sedekah yang kita keluarkan sejatinya akan terus tumbuh dan berkembang pahalanya, dan bahkan Allah akan menggantinya ketika kita berada di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW, beliau sampai bersumpah, salasatun uqsimu alaihinna wa uhadditsukum hadisan fahfadhuha. Ada 3 hal yang saya berjanji atasnya dan saya betul-betul tekankan kepada kalian, maka hafalkanlah. Yang pertama adalah ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Tidak mungkin harta seseorang itu akan berkurang dengan sedekah yang dia lakukan. Tidak mungkin berkurang, ma'asyiral muslimin. Tapi insya Allah akan terus tumbuh dan terus berkembang sedekah yang kita lakukan, jika kemudian kita insya Allah mengeluarkannya dengan ikhlas lillahi ta'ala dan tidak melukai perasaan orang yang mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin, mari di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di saat dimana pahala kita dilipat gandakan, kita perbanyak sedekah, kita keluarkan sebagian harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah di situ kesemuanya adanya adalah keberkahan bagi diri kita, harta benda kita, dan keluarga kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.